Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilia Registiani dengan NIM 0805 1382429088 dari kelas L2 akan menjelaskan tentang indeks suhu dan juga curah hujan di Selat Ombay tahun 1996 sampai 2025. Menurut hasil indeks yang saya hitung di Excel, yaitu bernilai 0,044. Nah, nilai indeks ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara indeks Nino dan juga curah hujan di Selat Ombay ini tergolong sangat lemah. Nilai yang sangat kecil ini juga dan mendekati 0 ini bisa diartikan bahwa perubahan pada indeks Nino hampir tidak diikuti oleh perubahan curah hujan secara konsisten. Dengan kata lain, itu meskipun indeks Nino sering digunakan sebagai indikator fenomena iklim seperti La Nina dan El Nino, di wilayah Selat Ombay ini itu pengaruh terhadap curah hujan tidak terlalu jelas. Jadi, kenaikan atau penurunan nilai indeks Nino tidak bisa langsung dijadikan acuan untuk memprediksi apakah curah hujan akan meningkat atau menurun. Dan jika kita lihat pada grafik ini, pola pergerakan dari indeks Nino terlihat relatif lebih stabil dan juga tidak mengalami perubahan yang terlalu ekstrim. Biasanya hanya berfluktuasi di sekitar nilai tertentu. Sementara itu, hujan juga justru menunjukkan pola yang jauh lebih dinamis, dengan kenaikan dan penurunan yang cukup tajam pada waktu-waktu tertentu. Ada periode di mana curah hujan itu meningkat tinggi, tetapi tidak diikuti oleh perubahan signifikan pada indeks Nino. Begitu juga sebaliknya, saat indeks Nino berubah, curah hujan itu tidak terlalu merespons dengan pola yang sama. Dari sini juga kita terlihat bahwa kedua variabel ini tidak berjalan bersama, sehingga secara visual pun hubungan dari keduanya itu tampak lemah. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa curah hujan di Selat Ombay tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor utamanya yaitu angin muson. Angin muson ini itu dia sangat berperan dalam menentukan musim hujan dan juga kemarau di Indonesia. Saat muson barat ini aktif, biasanya dia akan membawa uap air lebih banyak sehingga curah hujan di wilayah tersebut akan meningkat. Sedangkan untuk muson timur sendiri cenderung membawa kondisi yang lebih kering. Nah, selain itu, suhu permukaan laut atau SPL ini di sekitar wilayah Selat Ombay ini juga memiliki peran penting. Nah, perairan yang lebih hangat juga dapat meningkatkan penguapan yang kemudian mendukung pembentukan awan dan hujan. Selain dari faktor laut dan juga angin, kondisi atmosfer juga sangat berpengaruh seperti kelembapan udara, tekanan atmosfer, dan juga pergerakan angin lokal. Faktor lain yang dominan juga itu seperti fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO, yaitu gelombang atmosfer yang bergerak dari barat ke timur dan juga dapat memicu peningkatan curah hujan dalam periode tertentu. Ketika MJO ini aktif di wilayah Indonesia, curah hujannya juga bisa meningkat secara signifikan walaupun indeks Nino-nya itu tidak menunjukkan perubahan yang besar. Nah, dapat dipahami bahwa rendahnya nilai korelasi ini bukan berarti data yang salah, tapi banyak faktor yang bekerja secara bersamaan dan saling mempengaruhi, sehingga hubungan sederhana antara dua variabel saja ini tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan pola curah hujan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.